Selamat pagi Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian. Semoga Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih dapat merasakan nafas hidup ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap kami, Kau siapkan hati dan pikiran kami, Kau curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dengan penuh hikmat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Akan saya bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang baca, mendengarkan, sekaligus melakukan firman Tuhan. Tema pada saat ini yaitu masa pensiun, tetap mengandalkan Tuhan di usia tua. Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, mungkin Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian pernah mendengar tentang atau berita tentang salah satu personil dari grup musik The Beatles, John Lennon. Dia pernah berkata begini, dia pernah bilang begini, kalau waktu itu memang The Beatles itu lagi di atas, sangat populer, sampai John Lennon ini bilang bahwa Tuhan tidak akan menandingi kepopuleran dirinya atau menandingi kepopuleran John Lennon dan The Beatles. Malah si John Lennon ini menantang, kita buktikan saja siapa yang lebih populer. Ternyata setelah itu pada 1970 The Beatles bubar. Mereka bubar dan tidak lama juga John Lennon mati karena dibunuh oleh fansnya karena tidak terima dengan perkataan The Beatles itu. Kemudian juga ada berita tentang, Bapak Ibu pasti tahu tentang kapal Titanic atau Titanic. Itu pembuat kapal Titanic ini diwawancarai oleh salah satu reporter. Reporter ini bilang atau menanyakan bahwa bagaimana tentang keamanan kapal ini. Si pembuat kapal Titanic ini atau si pemilik kapal Titanic ini, dia justru menjawab dengan lantangnya bahwa pastinya sangat aman, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Tetapi yang kita tahu bahwa Titanic ditenggelamkan. Dan banyak lagi kisah-kisah, seperti salah satu lagi kisah tentang seorang anak remaja yang ingin pergi untuk berlibur dengan teman-temannya menggunakan mobil. Di situ mobil memang sudah penuh, tetapi sang orang tua tentunya khawatir terhadap anaknya. Akhirnya si orang tua ini bilang, Tuhan menyertaimu. Si anaknya justru menjawab dengan cetusnya, mobil sudah penuh, mungkin dia akan kutempatkan di bagasi. Jadi mobil sudah penuh, mungkin Tuhan akan kutempatkan di bagasi. Tidak lama setelah itu, dalam perjalanan mobil itu atau anak si orang tua itu mengalami kecelakaan. Dan yang masih utuh adalah bagasinya. Semua orang tewas,
dan bagasi berisikan telur masih utuh telurnya dan bagasinya masih utuh. Jadi dari cerita-cerita atau kisah-kisah ini Bapak Ibu dan Om Opa sekalian bisa lihat bahwa orang-orang tersebut tidak mengandalkan Tuhan, tidak memohon penyertaan Tuhan. Artinya mereka justru menantang Tuhan. Sama halnya seperti bacaan Alkitab kita pada hari ini tentang kisah kaum Yehuda di mana mereka dikatakan berdosa. Kenapa orang-orang Yehuda ini berdosa? Jika Bapak Ibu dan Om Opa sekalian melihat ke ayat-ayat sebelum ini dan setelah ini, Bapak Ibu bisa melihat konteksnya bahwa di sini bangsa Yehuda ini menduakan Tuhan. Mereka justru menyembah tiang-tiang. Kalau kita lihat di ayat yang ke-2, mereka menyembah tiang-tiang berhala, di mana tiang-tiang berhala ini dimaksudkan sebagai Dewi Asyera, atau yang orang-orang atau bangsa Yahudi ini anggap sebagai ratu sorga. Jadi mereka justru menyembah Dewi Asyera. Justru Tuhan kecewa, murka terhadap tindakan Yehuda ini. Tuhan akhirnya memberikan ganjaran terhadap Yehuda ini dengan membiarkan harta benda milik bangsa Yehuda ini dirampas sampai habis. Dan kemudian Tuhan juga membiarkan bangsa Yehuda ini menjadi budak bagi musuhnya di bangsa yang tidak mereka ketahui. Akhirnya mereka juga diasingkan ke negeri yang tidak mereka kenal. Kenapa Bapak Ibu hal ini terjadi? Karena bangsa Yehuda justru tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Justru mereka malah menyembah Allah lain atau ilah lain gitu. Justru mereka menyembah Dewi Asyera ini. Artinya kalau kita lihat lagi di ayat 5, Tuhan berkata juga demikian. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Artinya Dewi Asyera ini bukan Allah. Dewi Asyera ini yang mereka percayai, atau tiang-tiang yang mereka sembah, atau mereka meninggikan diri mereka sendiri. Itu mereka akan terkutuk akan perbuatan mereka gitu. Allah murka terhadap tindakan mereka itu. Akhirnya itu tadi bahwa bangsa Yehuda akhirnya mereka dirampas habis harta bendanya. Mereka dijadikan budak terhadap musuhnya. Itu sebagai murka Allah. Jika kita lihat lagi di ayat 4 juga, di situ dikatakan bahwa engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan padamu. Artinya Tuhan membiarkan bangsa Yehuda ini lepas dari pusakanya, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Jadi Allah membiarkan bangsa Yehuda ini menjadikan budak bagi musuhnya, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala-nyala selama-lamanya. Di sini sangat jelas Bapak Ibu bahwa Allah murka terhadap tindakan bangsa Yehuda ini. Tapi bukan berarti di sini saya menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang pendendam. Justru di sini Allah menunjukkan bahwa, atau mengingatkan kita bahwa tindakan dari bangsa Yehuda ini adalah tindakan yang benar-benar membuat Allah murka. Akhirnya pada kesempatan kali ini juga kita diingatkan Bapak Ibu
Kita telah melihat dari dua sisi kehidupan di masa kini dan masa lalu, seperti yang tadi saya ceritakan tentang The Beatles atau Titanic. Banyak orang-orang yang menentang Tuhan tanpa mereka sadari, tetapi mereka justru mendapatkan ganjarannya sendiri. Seperti Marilyn Monroe juga waktu itu, dia mengatakan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Akhirnya Marilyn Monroe meninggal, seperti Titanic juga. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya, tetapi ternyata kenyataannya ditenggelamkanlah kapal ini. John Lennon, Tuhan tidak akan melebihi kepopuleritasanku. Dan The Beatles, ternyata The Beatles bubar dan John Lennon mati. Kemudian juga tentang remaja yang menempatkan Tuhan di dalam bagasinya, kemudian kecelakaan, ternyata bagasi yang berisi telur itu masih utuh. Telur yang ringkih seharusnya dengan goncangan sedikit saja bisa pecah, tapi justru di situ telurnya masih utuh dan bagasinya utuh. Artinya Tuhan benar-benar mendengarkan apa perkataan kita. Kalau peribahasanya, mulutmu harimaumu. Artinya ketika kita menentang Tuhan, mungkin Tuhan akan menunjukkan, oke, kamu menentang saya tunjukkan gitu. Cuman kalau kamu minta kepada saya gitu, maka akan saya tunjukkan juga apa yang menjadi permintaan kamu dan akan saya turuti begitu. Dan dalam kesempatan juga kita melihat lagi dari bangsa Yehuda ini yang menentang Tuhan dengan menyembah tiang-tiang. Akhirnya mereka juga dijadikan budak bagi musuhnya oleh karena murka Allah. Artinya di masa tua, di masa yang indah ini, di masa pensiun, Bapak Ibu dan Om Opa sekalian, mungkin di masa muda kita sudah banyak kita lupa akan Tuhan. Kita lupa tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita lupa menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Mungkin kita telah banyak mengecewakan Tuhan, atau secara tidak sadar kita kayak menantang Tuhan. Justru di masa indah ini, di masa pensiun ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita dari hal-hal yang sudah menjadi bagian negatif di dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, di masa tua yang indah, kita dapat memperbaiki diri kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan Om Apa sekalian berpikir, saya sudah berusia yang sangat matang, atau sudah sangat tua, atau masa yang indah. Saya sudah memiliki banyak pengalaman. Saya mampu melakukan hal ini dan hal itu. Seolah-olah kita bisa melakukannya sendiri. Mungkin ketika kita bisa melakukan itu dan berhasil, lalu kita membanggakan diri, tetapi kita lupa apa yang kita dapat lakukan itu ternyata adalah bentuk penyertaan dari Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggikan diri karena apa yang kita lakukan, karena pengalaman kita, karena tingkah laku kita, atau karena pekerjaan kita yang berhasil, kita meninggikan diri kita. Yang memiliki hidup itu adalah Allah, Bapak Ibu dan Om Opa sekalian. Ketika kita melakukan hidup, maka yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Allah itu sendiri. Jangan kemudian kita berjalan seturut kehendak kita sendiri dan kemudian membanggakan diri kita sendiri dan lupakan penyertaan Tuhan. Akhirnya di sini pada kesempatan kali ini juga, pada kesempatan firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Om Opa sekalian bahwa jangan sampai, atau alangkah baiknya
Jangan karena pengalaman yang kita miliki, kemudian kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sampai karena kita merasa kita bisa, kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sampai karena kita merasa umur kita sudah semakin indah atau kita banyak pengalaman, kita tidak mengandalkan Tuhan. Justru dengan pengalaman, dengan usia yang indah ini, Bapak Ibu diajak untuk melengkapinya dalam kehidupan Bapak Ibu dan Om Opa sekalian dengan terus mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena dengan mengandalkan Tuhan, dengan menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita, maka apa yang kita lakukan ke depannya adalah tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, jangan sekali-kali kita membanggakan diri seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Tuhanlah yang memberi hidup kita, maka kita harus mengandalkan Tuhan yang empunya hidup kita. Amin. Untuk membantu penghayatan Bapak, Ibu, dan Om Opa sekalian, saya akan memberikan pertanyaan sebagai pendalaman untuk penghayatan Bapak Ibu dalam hal mengandalkan Tuhan. Hal apa sajakah yang membuat kita seringkali tidak mengandalkan Tuhan atau lupa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Selamat menghayati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.